Saat seluruh kru kapal bergegas menuju ke stasiun penyelamatan, tangga yang akan digunakan untuk turun ke life raft bisa dipersiapkan oleh dua anggota kru kapal. Ketika tali penter life raft telah diamankan di atas kapal, tali penahan life raft kemudian bisa dilepaskan. Setelah itu, life raft bisa dilepas ke laut. Ketika tali penter ditarik keluar dari wadah, life raft akan dipompa secara otomatis. Life raft akan sepenuhnya mengembang dalam kurun waktu sekitar 60 detik, bergantung pada suhu dan keadaan air di area tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, life raft dilengkapi dengan kemampuan memompa secara otomatis yang dipicu saat life raft dibuka. Stabilitas dari life raft bergantung pada tahap awal launchingnya. Life raft bisa dikendalikan dengan tali penter yang ada di kapal. Suara angin yang terdengar adalah hal normal yang berasal dari katup pengaman life raft saat meniup kelebihan CO2. Hal seperti ini lumrah terjadi saat life raft sedang mengembang. Lampu kedip di atas life raft akan diaktifkan secara otomatis saat life raft mengembang. Namun, bisa dimatikan saat tidak diperlukan untuk menghemat baterai. Kru bisa mulai memasuki life raft dengan sangat hati-hati, meskipun mereka mengenakan pakaian safety yang terlihat ribet. Seringkali sulit dalam mengevakuasi kru ke dalam life raft karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan keadaan darurat yang terjadi di atas kapal. Tali penter bisa dipotong, dan setelah itu pisau bisa diamankan di atas life raft. Setelah semua kru aman, segera menjauh dari kapal yang akan tenggelam dengan menggunakan dayung yang tersedia. Di beberapa situasi, disarankan untuk menggunakan jangkar laut sambil mengayuh life raft. Hal ini dilakukan jika sulit untuk menjauh dari kapal dalam kondisi laut yang tidak mendukung. Jika terjadi situasi di mana masih ada kru yang tidak berhasil dievakuasi ke life raft, segera kenakan life jacket atau immersion suit karena hal tersebut meningkatkan peluang untuk bisa bertahan hidup. Kru di life raft harus tetap bersiaga dalam memperhatikan rekannya yang masih tertinggal di kapal. Usahakan lampu pada pelampung dipastikan menyala saat kondisi penglihatan terbatas. Di pelampung, terpasang tali agar setiap kru yang selamat bisa menghubungkan diri mereka saat sedang mengapung. Hal ini sangat berguna jika salah satu dari mereka mengalami cedera ataupun kelelahan. Sementara itu, kru yang berada di atas life raft harus mengayuh dayungnya menuju ke arah kru yang tertinggal. Setelah cukup dekat, kru di life raft bisa melempar tali buangan dari life raft. Setelah tali diraih, kru bisa langsung menarik rekannya dan segera diangkut ke dalam life raft dengan cepat. Setelah semuanya aman, jangkar laut bisa diturunkan untuk menstabilkan life raft dan meminimalisir life raft agar tidak hanyut jauh dari posisi bangkai kapal. Pintu masuk ke life raft bisa ditutup dan kru tetap berjaga sambil mengamati sekitar. Hal ini sangat penting guna menunggu operasi penyelamatan dari tim SAR. Kru bisa langsung memberikan isyarat jika ada sebuah pesawat atau kapal lewat sekitarnya.
Di setiap kapal, pasti tersedia bagan instruksi mengenai pengoperasian life raft. Life raft yang sudah dijelaskan sebelumnya harus menjadi pelatihan wajib di atas kapal. Contohnya seperti buku manual pelatihan safety terbitan Amerika ini. Buku instruksi manual safety yang diterbitkan oleh Asosiasi Pemilik Kapal Denmark ini berisi tentang penjelasan life jacket, lifeboat dan life raft, cara masuk ke life raft, dan apa yang harus dilakukan jika harus melompat ke laut dengan life jacket. Di masa sekarang ini, life raft yang memenuhi syarat harus dilengkapi dengan hydrostatic release unit. Tujuan unit ini adalah untuk melepaskan life raft secara otomatis jika kapal tenggelam dengan cepat dan tidak ada waktu untuk melepaskannya secara manual. Pengait ini berhubungan dengan pengoperasian life raft secara manual. Jika kapal tenggelam dengan sangat cepat dan peluncuran manual tidak memungkinkan, air akan memasuki unit pelepas melalui lubang yang ditunjukkan di sini. Ketika unit pelepas berada di kedalaman sekitar 3 meter di bawah air, maka unit ini akan diaktifkan sendiri oleh tekanan air. Setelah terlepas, wadah life raft hanya terhubung ke kapal melalui tali painter dengan sambungan yang cukup lemah. Saat kapal karam semakin dalam, sambungan tali painter yang lemah akan tersentak dan melepaskan wadah life raft secara otomatis ke permukaan air. Beberapa life raft dilengkapi dengan jangkar laut yang terpasang secara otomatis saat diluncurkan. Jangkar laut sangat penting dalam tahap evakuasi awal agar life raft bisa segera menjauh dari kapal yang tenggelam. Jangkar laut otomatis bisa saja tersangkut dan sulit untuk digunakan. Untuk itu, life raft dilengkapi dengan 1 atau 2 pisau tergantung dari ukurannya. Pisau tersebut dapat digunakan untuk memotong tali pengikat jangkar laut yang tersangkut. Posisi pisau yang ditunjukkan di video digunakan untuk memotong tali painter life raft yang menghubungkannya dengan kapal yang akan tenggelam. Untuk menghindari kerusakan pada life raft, pisau harus dikembalikan ke tempatnya setelah selesai digunakan. Jika life raft mengembang dengan posisi terbalik, kru dapat dengan mudah membalikkannya jika melakukan prosedur yang benar. Kru bisa menaiki life raft tepat di sisi botol CO2 yang tersedia. Dengan memegang tali pengikat, kru bisa menggunakan berat badannya untuk membalikkan life raft tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih mudah jika memutarnya dengan mengikuti arah angin bertiup. Setelah itu, kru bisa masuk ke life raft melalui tangga naik yang sudah disediakan. Lalu, orang yang ada di dalam rakit bisa menolong rekannya yang berada di sekitar life raft. Kotak darurat di atas life raft berisi peralatan yang sangat membantu korban kecelakaan kapal. Pakaian pelindung termal dapat digunakan untuk membantu kru yang kehilangan suhu panas tubuh. Pakaian dilapisi di bagian dalam aluminium yang memantulkan kembali panas yang keluar dari tubuhnya. Hal ini sangat mengurangi resiko hipotermia atau kehilangan suhu panas. Pil mabuk laut harus segera dikonsumsi sesegera mungkin, karena di dalam life raft
Hampir semua kru akan mengalami mabuk laut yang bisa mengganggu kru lainnya. Peralatan sinyal darurat yang tersedia di life raft sangat penting untuk digunakan jika kedepannya terjadi operasi penyelamatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Roket parasut, hand flare, sinyal asap, cermin sinyal, lampu sinyal dan peluit. Instruksi penggunaan sinyal darurat ini bisa ditemukan di dalam life raft ataupun instruksi manual umum di atas kapal. Life raft juga membawa 1 atau 2 buah ember tergantung pada ukuran life raft. Spons untuk menyerap kelembapan dan penguapan. Kotak P3K, 1,5 liter air minum untuk setiap orang, 500 gram jatah ransum per orang, dan alat pancing. Bagian atas life raft memiliki wadah untuk mengumpulkan air hujan. Tersedia juga peralatan perbaikan darurat untuk memfasilitasi perbaikan ringan jika terjadi kerusakan pada life raft. Life raft pada masa kini juga dilengkapi dengan pemancar darurat. Petunjuk penggunaannya juga pasti telah disediakan. Pemancar darurat yang ditemukan di life raft sekarang sudah diatur dalam persyaratan internasional berdasarkan berbagai pengalaman yang telah terjadi sebelumnya. Life raft dipasang dengan dasar ganda yang dapat dipompa dengan menggunakan pompa yang telah disediakan. Dasar ganda yang digelembungkan bisa mengurangi perpindahan panas dari life raft. Dalam kondisi suhu laut yang berubah-ubah, dasar ganda ini akan membuat kru kapal lebih nyaman. Kembali ke tindakan penyelamatan, saat mendengar suara baling-baling helikopter, sangat penting untuk memberikan sinyal dari posisi life raft. Memberikan isyarat bisa dilakukan dengan cara menembakkan roket parasut. Dalam cuaca cerah, menyalakan hand flare akan membuat life raft lebih terlihat dalam proses penyelamatan. Sinyal asap dari life raft juga bisa terlihat dari jarak jauh pada siang hari. Selain itu, sinyal darurat juga sangat membantu helikopter penyelamat dalam menentukan sudut terbaik dalam melakukan penyelamatan. Sekian untuk pelajaran kita kali ini.